Gue nggak akan lupa itu ya, apa namanya tuh Jokowi waktu gue pulang dari Tunis itu dia banyak ngomong bahwa saya ini bukan lurah, saya ini presiden, saya nggak mau ikut campur dalam persoalan politik. Ternyata Anda bisa lihat di bagian kedua masa pemerintahan Jokowi, itu kan seakan-akan dia merasa dirinya seperti Louis XIV atau Louis XVI ya, letas semua ya, negara adalah saya. Ini pekerjaan dari Erlangga Hartarto dan kemudian bekerja sama dengan mantunya Jokowi ya, yaitu si Bobi Nasution ya, dan itu nilainya nggak kira-kira itu 5,3 juta ton, yang dalam rupiah itu nilainya kalau nggak salah sampai ratusan triliun rupiah. Nah itu yang kemudian menurut saya Pak Prabowo itu muncul kalimat dengan serakanomics itu. Anak-anak Jokowi juga mendapatkan bantuan uang untuk beli saham ya, yang itu juga dibuka oleh seorang pengajar di Universitas Negeri Jakarta ya, Ubaidillah Badrun. Dan terakhir, akhirnya dia juga dicopot dari jabatan sebagai Ketua Departemen Sosiologi Industri, kalau nggak salah ya. Ketika terjadi pertempuran dahsyat antara gajah dengan banteng, kita taruh ya, Abu Rizal Bakri sama Agung Laksono, kemudian dimajukanlah yang muncul si siapa namanya itu Setia Novanto kan gitu. Setia Novanto diaduin dengan Ade Komarudin dan sebagainya. Dan ada siapa pemain pada saat itu kan Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa di dalam penentuan siapa-siapa yang bisa menjadi komisaris perusahaan itu masih orang-orangnya Joko Widodo? Bahkan orang-orang yang seharusnya udah menjadi terpidana ya masih bisa juga ini. Dalam kasus Sylvester Matutina misalnya kan, sikap Pak Prabowo dalam menjalankan 17 Agustus besok itu perayaan 17 Agustus itu akan dilakukan di Istana Negara. Dan itu udah menjadi satu sign bahwa kita nggak akan kembali lagi ke IKN. Kemarin tanggal 15 Agustus 2025 Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pertama kali sebagai presiden dalam forum yang dihadiri oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pertama kali Pak Prabowo menyampaikan pidato adalah ketika dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober 2025. Nah, untuk membaca pesan-pesan apa yang sebetulnya mau disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto di dalam pidato itu, kita kedatangan tamu, seorang abang saya, kakak saya, juga mentor saya di dunia politik, yang selama ini beberapa tahun melalang buana menjadi duta besar, dan sekarang kembali ke habitatnya dalam epistemic community, kalangan kritis. Bang Profesor Ikrar Nusa Bakti. Kamu ada Bang? Yo, terima kasih diundang, Kak. Bang, ya apa clue-nya? Pesan politik apa yang sebetulnya mau disampaikan oleh Pak Prabowo secara keseluruhan dari pidato di 7 halaman itu, Bang? Ya, itu cukup panjang ya. Dan apa namanya itu banyak juga perubahan-perubahan yang dia ingin kemukakan ya. Ya antara lain juga bahwa apa namanya dia sebagai presiden juga ingin supaya rakyat Indonesia itu makmur. Kemudian juga bahwa dia juga ya agak berbeda lah. Kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi dia tentunya agak berbeda ya dengan kebijakan Joko Widodo ya, termasuk juga misalnya apakah dia akan melanjutkan IKN atau enggak ya, atau kemudian juga yang kita tunggu ini adalah besok apakah setelah tanggal 17 itu akan ada suatu perubahan besar yang akan dia lakukan ya, termasuk misalnya akan menggeser orang-orang yang selalu dianggap sebagai terlalu dekat dengan Jokowi atau tidak ya. Dan satu hal juga yang kita perhatikan ya, bahwa dia juga ingin menunjukkan juga ya bahwa beberapa program dia itu sudah terjadi ya. Saya beri contoh misalnya kayak persoalan makan siang gratis, kemudian apalagi itu ya. Tapi yang jelas kalau saya perhatikan dia bukan ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi sepertinya. Saya beri contoh misalnya seperti apa namanya itu pembangunan IKN, tampaknya pemerintah akan menstop kegiatan tersebut ya, karena tidak sedikit juga ya berbagai kalangan ekonom yang menyatakan bahwa this is too expensive lah di tengah biaya
yang kita nggak punya, apa kemudian masih lanjut gitu kan. Dan kemudian kalau saya perhatikan juga dengan keputusan Pak Prabowo untuk melakukan 17 Agustus di Istana Merdeka, itu ada satu sign ya. Sampai misalnya opini majalah Tempo aja kan menyatakan sayonara IKN gitu kan. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan juga ya, bahwa Pak Prabowo itu tampaknya cara berpolitiknya juga agak berbeda dengan Joko Widodo. Maksud saya, dia memang kemudian juga melakukan apa yang disebut dengan misalnya penambahan kekuatan ya, walaupun itu juga tidak semuanya saya juga begitu setuju ya, karena biar gimana pun semua suatu kebijakan itu kan harus diperhitungkan berapa biayanya dan kemudian apakah itu benar-benar bisa berjalan ya, dan kemudian apakah ini nggak menimbulkan suatu ketakutan dalam masyarakat ya, seperti pembangunan kodam-kodam baru, kemudian juga pembangunan apa namanya batalion-batalion pembangunan terkait juga pertanian dan sebagainya ya. Tapi ya saya melihat ada sesuatu yang aneh ya. Kenapa kalau Anda perhatikan dengan nanti ya yang dibacakan hari ini ya, nota APBN, RAPBN ya, 2025-2030. Kenapa saya bilang agak aneh? Karena kalau Anda lihat anggaran untuk pertahanan ya dan juga keamanan itu kalau nggak salah tahun 2025 itu nilainya 200-an triliun. Tapi tahun depan itu malah cuma 185 triliun rupiah kalau saya nggak salah baca ya. Ini yang buat saya juga cukup menarik. Maksud saya, dikala Pak Prabowo itu membangun 161 kekuatan baru di TNI, tapi pada saat yang bersamaan anggaran juga malah diturunkan. Batalion Teritorial Pembangunan. Benar. Nah, kalau kita lihat kan kemarin pidatonya memuji 7 presiden sebelumnya. Nah, poin pujian terhadap Pak Jokowi juga termasuk masalah pembangunan IKN. Ya. Nah, tapi yang tidak muncul di dalam anggaran justru IKN ini, apa yang mau diperlihatkan? Sekarang saya terus terang ya, saya nggak begitu lihat yang soal itu. Ya. Kenapa saya bilang kalau Anda bilang dia apa namanya itu memuji Jokowi. Ya. Tapi dalam kenyataannya Anda tahu ya, anggaran yang tadinya rencananya berapa tuh, sekitar 144 triliun rupiah kalau nggak salah ya. Itu kan yang sekarang juga masih dipertahankan oleh Pak Bas ya, Pak Basuki ya, itu kalau nggak salah sekitar 13 triliun rupiah ya, untuk membayari gaji dan juga pembangunan kecil-kecilan di IKN ya, sekitar ada 1.000 orang ASN masih tinggal di situ ya. Tapi kalau Anda perhatikan, tapi apa itu yang namanya pembangunan ini akan berlangsung atau enggak kan bisa kita lihat dari bagaimana sikap Pak Prabowo dalam misalnya menjalankan apa istilahnya 17 Agustus besok. Kalau ini misalnya masih di IKN, barulah kemudian saya bisa mengatakan bahwa Pak Prabowo melanjutkan kebijakan Pak Jokowi. Tapi karena kemudian dia menetapkan besok itu perayaan 17 Agustus itu akan dilakukan di Istana Negara. Dan itu sudah menjadi satu sign bahwa kita nggak akan kembali lagi ke IKN ya. Dan kemudian ada juga misalnya partai-partai politik yang juga kemudian menyatakan bahwa kayaknya IKN itu dijadikan aja ibu kota Kalimantan Timur misalnya gitu kan. Dan kemudian belum lagi kalangan-kalangan ekonom ya. Kalau Anda baca tadi saya bilang, kalau Anda dengarkan opini Tempo, majalah Tempo aja yang berjudul Sayonara IKN, atau kemudian Anda juga dengarkan apa namanya itu podcast dari ekonom yang juga banyak ya, termasuk dari ICW ya, tidak sedikit mengkritik juga persoalan IKN tersebut. Dan Anda lihat ya, apakah IKN itu benar-benar suatu proyek yang tidak menghabiskan anggaran negara? Anda bisa lihat ya, katanya nggak ada nih spesial pun ini nanti. Dulu Jokowi bilang ada belasan apa namanya itu investor asing udah nunggu ini kan. Tapi si Aguan sendiri kan ngomong nggak ada itu. Makanya kemudian 9 naga itu kan kenapa dia membantu Joko Widodo pada saat itu kan hanya untuk kalau mengutip kalimat dari Aguan itu supaya presiden tidak kehilangan muka ya dalam persoalan pembangunan IKN tersebut ya. Dan Anda bisa lihat ya apakah ini akan berlanjut atau tidak ya. Kenapa? Karena buat saya kalau ini akan berlanjut, Anda bisa bayangkan ya seperti yang ditulis oleh seorang ekonom itu ya, Mas apa saya lupa nih, orang dekatnya Kwi Kian Gi nih. Anda aduh lupa saya kita cari Bang. Tadi pagi saya baru bikin podcast tentang dia ya. Dia kan mengatakan itu kalau Anda tahu ya pembangunan BSD
ya, pembangunan BSD berapa tahun coba dari zaman Serpong masih zaman Bahla, ya, yang Anda tahu 4 dekade. ya, itu 40 kalau saya tahun. lihat, bahwa itu saat itu dimulai dari sejak saya lulus SMA Oh, tahun 76. Ya. Coba Anda lihat, ini baru sekarang kan Anda bisa baru lihat yang namanya BSD itu berarti seperti yang udah sekarang. 5 dekade. Nah iya, Hampir iya, 50 tahun. iya. Seumuran Terus dia- saya. Benar, dan dia juga perhatikan ya bagaimana misalnya kasus di apa namanya mall Oke. Mall of Indonesia Ya. daerah situ ya, itu 20 tahun lebih baru kemudian bisa dihuni gitu kan. Anda bandingkan dengan IKN yang katanya nanti 5 tahun udah selesai. Nah itu yang kemudian seorang ekonom itu bilang that's impossible. Kenapa impossible? 5 tahun itu, apalagi ini dari tanah kosong di tengah hutan akan dibangun suatu ibu kota negara, that's impossible. Dan kalau itu dibangun misalnya terus menerus ya selama tiap tahun ya dengan biaya yang cukup besar itu baru paling enggak 50 tahun itu bisa jadi itu IKN ya. Punyakah kita ketahanan fiskal untuk membangun suatu daerah yang bernama ibu kota negara di Penajam Pasir Utara itu? Oke. Yang dikutip sama Pak Prabowo juga Lord Acton ya. Lord Acton. Ya, dia kutipkan bahwa Ya. kekuasaan cenderung untuk absolut dan korup dan kekuasaan yang korup, kekuasaan yang absolut korup absolutely. Ya. Power tend to corrupt, Ya. absolute power corrupt absolutely. Ya. Nah, ya. apa yang mau disampaikan itu? Ya, sebetulnya kalau Anda perhatikan ucapan beliau, itu siapa yang pertama kali mengungkapkan ucapan tersebut ya? Itu kan SBY di dalam kuliah kebudayaan, ya, pada hari raya Bastil, hari perayaan Bastil, ya. Habis adanya suatu Bastille Prancis ya, Bastille Prancis ya, dan kemudian kan yang namanya Napoleon Bonaparte kan melakukan suatu kegiatan ya, yaitu yang menghancurkan yang disebut dengan Inian Prancis ya, istilahnya itu kekaisaran Prancis ya, dan kemudian itulah awal dari sebuah revolusi yang kemudian dikatakan sebagai kebudayaan. Makanya kenapa Pak SBY menggunakan kata kebudayaan itu, bahwa memang di semua negara-negara yang ada kaitannya dengan Prancis, termasuk Kanada ataupun di negara bagian yang banyak orang Prancis di Amerika itu ya, itu pasti mereka juga akan merayakan hari Bastille itu ya. Dan disitulah Pak SBY ngomong ya, waktu saya nggak akan lupa itu kemarin dia ngomong bahwa Lord Acton bilang power tends to corrupt ya, walaupun ada kalimat yang berikutnya yang kayak Pak SBY agak salah, dia bilang absolute power tends to corrupt absolutely, harusnya nggak pakai ten lagi, memang corrupt absolutely ya. Dan apa yang dikatakan oleh Pak SBY ataupun Pak Prabowo itu kan juga sebetulnya mengkritik Joko Widodo juga ya, seakan-akan pada saat dia berkuasa ya, khususnya di bagian kedua masa pemerintahan Jokowi, itu kan seakan-akan dia merasa dirinya seperti Louis XIV atau Louis XVI ya, letas semua ya, negara adalah saya. Makanya kalau Anda ingat ya, makanya gua tuh sorry kalau gua ngomong pakai bahasa Betawi sama lo. Gua nggak akan lupa itu ya, Jokowi waktu gua pulang dari Tunis itu dia banyak ngomong bahwa saya ini bukan lurah, saya ini presiden, saya nggak mau ikut campur dalam persoalan politik dan kemudian pengajuan siapa kemudian berkoalisi dengan siapa kan gitu. Ingat ya, itu 2022 itu ya. Kemudian lanjut ke 2023, ternyata Anda bisa lihat ya bagaimana istilahnya itu partai-partai politik itu diatur sama dia supaya koalisi siapa aja yang bisa berkoalisi dan kemudian siapa yang akan dimajukan. Kalau Anda masih ingat ya, bagaimana memajukan calon presiden dan wakil presiden menjelang pemilu 2024 yang lalu, ya nggak? Bagaimana waktu itu, saya beri contoh ya, Yusril Iza Mahendra juga, wah pengen jadi calon wakil presiden, atau kemudian Erick Thohir, wah siap-siap untuk jadi calon wakil presiden, tapi Anda tahu kemudian, rupanya buntut-buntutnya anaknya sendiri. Jadi, bagaimana kemudian itu dia memanipulasi konstitusi melalui adik iparnya ya, yang kebetulan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ya, Anwar Usman ya. Dan kemudian juga dia mengajukan anaknya sendiri ya, makanya kemudian tidak sedikit teman-teman yang aktivis pro demokrasi mengatakan ini kayak mahkamah keluarga gitu. Bagaimana mungkin misalnya ini kemudian seorang anak
mengajukan diri mau jadi calon wakil presiden, didukung oleh anaknya yang lain, didukung oleh iparnya, kemudian yang menentukan itu adalah pamannya, kemudian yang mengetok palu itu adalah bapaknya sendiri yang waktu itu masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Itulah makanya disebut sebagai mahkamah keluarga. Dan absolute power korup di sana. Ya, iyalah. Sekarang kalau Anda lihat kalau itu bukan absolute power, ya, Anda bisa lihat ya. Ini partai Anda lah ya. Partai Golkar itu yang saya terus terang ya. Saya itu sangat nangis ya, sedih melihat partai Anda pada saat itu ya. Bagaimana kemudian Anda itu, partai Anda itu benar-benar dikutak-katik ya. Dan itu bukan terjadi pada era akhir masa jabatan Jokowi aja. Bahkan ketika misalnya terjadi pertempuran dahsyat antara gajah dengan banteng, kita taruh ya, Abu Rizal Bakri sama Agung Laksono, kemudian dimajukanlah yang muncul si siapa namanya itu Setia Novanto kan gitu. Setia Novanto diaduin dengan Ade Komarudin dan sebagainya. Dan ada siapa pemain pada saat itu kan Luhut Binsar Panjaitan. Dan waktu itu kan Anda bisa tahu ya, pokoknya yang kalau lihat dalam kasus Bahlil ya, itu kan bagaimana dia naik menjadi ketua umum Partai Golkar kan juga bagaimana Jokowi kemudian mengancam si Erlangga Hartarto ya, lo turun lo karena banyak kasus korupsi lo, kalau lo nggak mau ntar akan dimajukan ke pengadilan. Dan ini kan lucu enggak ya, itu kan sama juga mempermainkan yang namanya kasus hukum tuh menjadi suatu seakan-akan itu bisa diselesaikan secara politik ya. Erlangga begitu mundur dari ketua umum Partai Golkar, kasus-kasus korupsinya itu dimajuin nggak? Kan kagak. Termasuk juga ya kasus Tom Lembong atau Hasto Kristianto. Makanya itulah yang kalau menurut saya power tend to corrupt itu muncul di situ, dan kemudian absolute power corrupt absolutely ya itu muncul setelah menjelang pemilu presiden 2024 kemarin. Kan gitu. Standing ovation yang diberikan oleh DPR itu adalah terhadap pernyataan Pak Prabowo Subianto menyangkut masalah tantim. Apa itu tantim? Tantim adalah istilah asing supaya kita tidak mengerti. Ada satu komisaris yang cuma sekali dalam sebulan rapat, tapi 40 miliar. Apa yang mau dikoreksi sama Pak Prabowo? Jadi begini ya, itu yang menjadi suatu tanda tanya besar juga ya, termasuk saya ya. Kenapa? Pemerintahan sudah berganti ya, dari Jokowi ke Prabowo. Tapi kenapa di dalam penentuan siapa-siapa yang bisa menjadi komisaris perusahaan itu masih orang-orangnya Joko Widodo? Satu ya, masih ditentukan sama siapa? Sama Menteri BUMN Erick Thohir ya. Dua ya. Kemudian ya itu tadi ya, masih orang-orang yang Jokowinya masuk ya, masih masuk. Bahkan orang-orang yang seharusnya udah menjadi terpidana ya, masih bisa juga ini. Dalam kasus Sylvester Matutina misalnya kan. Ini yang saya pikir ya, membuat si Pak Prabowo juga geram juga ya. Apalagi kemudian kalau ada kasus, Anda tahu kasus di mana semua wakil menteri itu kemudian menjadi komisaris perusahaan. Dan dalam komisaris perusahaan, Anda tahu lah ya, namanya komisaris itu sebetulnya rapat Dewan Komisaris itu memang benar cuma 1 bulan sekali. Kenapa 1 bulan sekali? Karena ini kan cuma berfungsi sebagai pengawas, Dewan Pengawas. Controller ya. Tapi saya juga ternganga juga ya ketika si Said Didu mengatakan bahwa itu komisaris itu bisa ada yang 1 bulan itu dapatnya 1 miliar atau sekian miliar. Masa iya sih? Saya juga nggak begitu tahu. Dan rupanya itu dari Tantiem. Dan salah satu ya teman kita juga lah ya, yang kemudian dulu menjadi surveyors atau pollsters gitu kan, marah gara-gara Pak Prabowo menutup Tantiem itu nggak bisa diberikan lagi. Berarti kalau Tantiem nggak bisa diberikan kan cuma gaji aja. Padahal Anda tahu menjadi komisaris itu yang ditunggu itu adalah Tantiemnya. Karena Tantiemnya memang bisa gede-gede banget tergantung perusahaannya tersebut ya. Apakah itu perusahaan dalam kaitan dengan tambang ya, ataukah kemudian perusahaan terkait dengan misalnya perkebunan atau macam-macam lah gitu. Dan yang menjadi buat saya Pak Prabowo juga itu kesal juga karena kasus pertambangan itu kan juga kemudian kacau balau ya. Dan Anda tahu ya, itu tidak sedikit orang bicara Tundra bahwa tambang itu kalau nggak dikorupsi, Anda tahu satu orang Indonesia itu bisa dapat duit 20 juta rupiah 1 bulan. Satu orang Indonesia? Satu orang Indonesia, bukan satu keluarga Indonesia ya. Satu orang Indonesia. Kali 280 juta.
dari 280 juta orang Indonesia. Anda bisa bayangkan berarti berapa uang dari tambang itu, ya. Makanya Pak Prabowo kan juga sebetulnya juga ingin banyak perubahan yang sebetulnya ingin dilakukan Pak Prabowo. Saya beri contoh termasuk juga misalnya perusahaan-perusahaan BUMN itu, ya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ini terlalu banyak uang itu yang kemudian seakan-akan dibagi untuk bancaan politik aja, ya. Dan Anda juga tahu ya kemarin walaupun pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mengubah undang-undang misalnya bahwa seorang direktur utama BUMN atau apa ya, itu kan tidak bisa diadili ya kalau tidak mendapatkan persetujuan dari DPR. Benar nggak? Ya. Tapi kemarin Anda tahu ada yang kena. Dan itu berarti undang-undang mengenai BUMN itu belum berlaku. Yang ASDP ya? Ya, yang kasus minyak kalau nggak salah ya. Minyak kelapa sawit kalau nggak salah. Oh, minyak kelapa sawit ya. Iya. Kalau nggak salah ya, itu. Artinya Pak Prabowo ingin mengoreksi ini kan, yang dia kemudian sampaikan lagi dengan bahasa yang tajam, ini bahasa dia. Satu kutipan, serakanomics. Ya. Apa yang abang mau lihat dari kata-kata itu? Satu kata aja tuh. Orang bicara selama ini kan Sumitronomics, Habibinomics, Wijonomics, segala macam. Pak Prabowo mungkin serakanomics. Ya, Anda bisa tahu lah kira-kira siapa yang dimaksud dengan serakanomics itu. Siapa, Bang? Ya, kalau buat saya, ya siapa lagi kalau bukan Jokowi, kemudian keluarga dan kroninya, ya. Kenapa kata serakanomics itu kemudian muncul ya? Saya beri contoh ya. Anda kan berapa sih kebutuhan kita untuk bisa hidup nyaman ya di Republik Indonesia ini? Taruhlah berapa ratus juta atau paling enggak berapa miliar satu bulan, benar nggak? Ya, tapi kemudian kalau udah misalnya keluarganya itu bisa menguasai ini gitu ya, dan Anda juga tahu ya kasus misalnya ekspor nikel ke Cina yang dibongkar sama Faisal Basri, ya, yang bahwa ini pekerjaan dari Erlangga Hartarto dan kemudian bekerja sama dengan mantunya Jokowi ya, yaitu si Bobi Nasution, ya. Dan itu nilainya nggak kira-kira itu 5,3 juta ton. Yang dalam rupiah itu nilainya kalau nggak salah sampai ratusan triliun rupiah. Nah itu yang kemudian menurut saya Pak Prabowo itu muncul kalimat dengan serakanomics itu. Ya. Anda bisa lihat ya bagaimana laporan-laporan misalnya dari teman-teman ya, baik itu misalnya tadi saya bilang istilahnya itu mereka-mereka yang memantau mengenai ekonomi Indonesia ya, korupsi dan sebagainya ya, itu ataupun misalnya orang-orang yang masuk di dalam, Anda tahu ya, yang Indonesia Sections tuh, Transparansi Internasional Indonesia Sections, itu kan juga lapor-lapornya cukup banyak ya. TII, Transparansi Internasional Indonesia. Dan yang paling tajam laporannya itu adalah OCCRP ya, Organized Crime and Corruption Reporting Project ya, dan itu saya aja terkejut, masa sih? Kenapa kok bisa sampai segede ini kan? Rupanya kalau Anda dengarkan ada satu orang tuh bikin podcast ya, itu mengenai OCCRP dan kenapa kemudian Jokowi itu menjadi orang nomor 3 ya, menjadi nomor 3 yang mendapatkan gelar orang ketiga terkorup di dunia ya, setelah Assad dari Syria, satu dari Nigeria kalau nggak salah ya. Jadi ya itulah ya. Dan kalau Anda perhatikan ya, kalau memang Jokowi itu punya hati ya terhadap rakyat, itu yang tadi saya bilang bahwa kenapa kemudian tidak sedikit rakyat itu tergusur dari tanahnya gara-gara dia tetap menginginkan supaya investor-investor baik itu dalam negeri ataupun dari luar negeri ya, itu bisa mengambil tanah-tanah. Termasuk kasus PIK 2 lah, ya, yang dibuka oleh Said Didu, ya. Atau kemudian Anda tadi saya udah bilang kasus misalnya di Kepulauan Riau, ya. Apa namanya nama daerah ini? Yang kemudian rakyat coba Anda turun. Ada satu tempat ya. Satu tempat, saya ini orangnya udah mulai lupa. Itu orang di situ mau digusur, kemudian karena itu mau dipakai untuk investasi perusahaan kaca. Macam-macam. Apa namanya ya lupa. Macam-macam, ya, macam-macam.
Jadi ini yang kemudian kita lihat juga ya. Kemudian bagaimana misalnya anak-anak Jokowi juga mendapatkan apa istilahnya itu bantuan uang untuk beli saham ya, yang itu juga dibuka oleh seorang pengajar di Universitas Negeri Jakarta ya, Ubaidillah Badrun. Dan bukan satu kali loh dia melaporkan hal apa namanya itu korupsi itu ya ke KPK 3 kali. Dan terakhir akhirnya dia juga dicopot dari jabatan sebagai Ketua Departemen Sosiologi Industri kalau nggak salah ya. Ya, kita undang di sini waktu itu, Bang. Oh gitu. Ya, pas dia muncul. Ya itu. Dengan Saya kebetulan waktu itu sempat ketemu di kantor dia ya. Karena kantor dia tuh kan di apa kalau dulu tuh bukan visit ya. Itu kalau nggak salah tempatnya Fakultas Psikologi UI Rawamangun. Begitu. Jadi saya lihat ya itu dia juga banyak cerita juga sama saya. Lalu ketika Pak Prabowo bersalaman dengan para mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan kepala-kepala lembaga negara, ada satu yang menarik dan itu menjadi gimmick di media, yaitu Pak Jokowi menyampaikan 2 jempol, sementara Pak Budiono 1 jempol. Apa tafsirnya, Bang? Maksudnya mungkin mereka memberikan selamat atas apa namanya tuh pidato beliau ya, ataukah kemudian terhadap kebijakan-kebijakan beliau ya. Tapi kan Anda juga tahu ya, itu kan cuma persoalan apa nih ya, sebuah ucapan atau tanda inian secara politik aja, belum tentu suatu apa istilahnya itu apa istilahnya simbol ini kemudian menyatakan ini bagus. Anda bisa lihat lah ya bagaimana Prabowo Subianto tuh datang ke rumah Jokowi ya pada saat Kongres PSI ya kan? Dan kemudian tidak sedikit kan media sosial atau media massa mengatakan masa Presiden Prabowo menghadap Wakil Presiden Gibran karena dia duduknya di depan ya. Karena itu kan Gibran duduk di Gibran, ibunya, bapaknya kan. Dan kemudian ngapain Presiden itu melakukan laporan perjalanan internasional dia kepada Jokowi ya. Dan kemudian Jokowi juga ngantar Pak Prabowo sampai ke bandara ya. Ini kan kalau kita lihat suatu simbol bagaimana baiknya hubungan di antara mereka. Tapi what happened after that ya? Next week atau week after coba Anda lihat beda kan? Abolisi dan ya itu amnesti dikasih amnesti gitu kan, dan kemudian Jokowi sekarang akan mengatakan bahwa itu hak prerogatif presiden, padahal Anda tahu ya kasus Hasto dan kasus Tom Lembong tidak akan terjadi kalau kemudian Jokowi tidak memaksakan agar mereka diadili. Benar nggak kalau saya ngomong gitu ya? Karena kan kasus Hasto itu saya nggak akan lupa loh ya, bagaimana kemudian Hasto itu didatangi oleh Parcok, ya, seorang pejabat polisi, agar dia mundur. Kalau dia nggak mundur, dia akan dipenjarakan, ya. Dan kemudian seorang juga ya, apa namanya itu pengacara beliau itu mengatakan pada saya bahwa saya waktu itu lagi ambil wudhu mau sholat lohor itu masih kerar. Terus ya saya lihat rupanya yang datang ke KPK pada saat itu bukan cuma Wakapolda, tapi juga Kapolda. Dan itu yang mereka cukup kaget, ada apa nih? Dan kemudian terjadilah suatu apa namanya itu peristiwa itu. Yang Hasto tadinya juga di dalam proses integrasinya itu baik-baik banget, aman-aman banget, tiba-tiba hari ini Anda ditahan. Makanya kemudian rame kan. Jadi itulah ketika Pak Prabowo itu memberikan amnesti dan abolisi, makanya tidak sedikit orang mengatakan bahwa inilah ketetapan hati dari seorang presiden ya, bahwa dia apa namanya tidak setuju dengan cara-cara politisasi persoalan hukum. Harusnya kalau hukum ya hukum, jangan kemudian dikaitkan dengan persoalan politik ya. Apalagi Anda tahu kan, Tom Lembong itu dipenjarakan gara-gara dia menjadi juru bicara dari Anies Baswedan. Dan di sini Ndra, ini yang juga harus diketahui ya sama orang banyak ya. Jadi politik kita ini ya sekarang jangan lagi kemudian mendikotomikan antara Islam dengan non-Islam atau pribumi dengan non-pri, nggak ada itu Ndra ya. Kenapa? Saya bisa mengatakan demikian. Anda bisa bayangkan seorang Tom Lembong double minority, ya nggak? Double minority, dia apa namanya Chinese Indonesia, dan kemudian dia juga apa namanya itu kaya ya, dan kemudian dia juga apa istilahnya itu pintar lah gitu ya. Tapi kemudian siapa yang didukung? Anies Baswedan yang adalah orang yang mewakili kelompok Islam, benar nggak?
Dan Anda lihat ya bagaimana kemudian Pemelembong juga itu di di ngajiin, didoain sama emak-emak yang sebagian besar itu juga Muslim. Dan Anda juga jangan lupa ya bahwa Anies Baswedan ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta, walaupun kampanyenya itu menggunakan pendekatan-pendekatan agama, tapi sebagian ya. Iya, sebagian. Tapi begitu dia jadi Gubernur DKI Jakarta, siapa yang merasa tenang? Orang Tionghoa dan orang non-Muslim. Kenapa? Karena apapun kepentingan mereka itu diberikan jalan oleh Anies Baswedan. Jadi berarti sekarang Abang melihat apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo dengan tindakan yang dia lakukan itu dua hal yang berbeda terkait dengan hubungannya dengan Pak Jokowi. Iya, karena kalau buat saya melihat bahwa Pak Prabowo itu memang masih menggunakan kalimat-kalimat yang boleh dikatakan menenangkan hati Jokowi ya di satu sisi ya, tapi di sisi yang lain dia tuh juga ingin mengatakan bahwa ini posisi saya agak berbeda dengan Anda. Satu, kedua, posisi saya sekarang sayalah pemegang otoritas di Republik ini. Saya bukanlah seorang Menteri Pertahanan ya, walaupun dia memang masih punya hutang lah sama Jokowi. Ya itu adalah bahwa dia menjadi presiden gara-gara dia juga mengajak Gibran untuk menjadi wakil presiden, calon wakil presiden pada saat itu ya. Tapi Anda juga tahu ya, jangan lupa ya, Pak Prabowo itu adalah seorang presiden yang memiliki daya tahan politik yang sangat kuat. Anda tahu ya, dia pernah ikut loh menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Ya. Benar nggak saya ngomong betul. Dia sampai ke putaran terakhir. Betul. Putaran terakhir artinya yang dimenang Pak Wiranto, kemudian Abu Rizal Bakri dengan Pak Prabowo. Yang lain kan sudah kalah dalam putaran penyisihan. Iya. Dan kemudian dia juga menjadi calon wakil presiden bersama Megawati 2009. Ya nggak? Kemudian dia menjadi calon presiden melawan Joko Widodo 2014. Dia juga menjadi calon presiden melawan Joko Widodo pada 2019. Dan kemudian udah kalah berkali-kali gitu ya, tapi dia masih tetap punya ketahanan politik ya untuk kemudian mau maju lagi menjadi calon presiden ya, walaupun itu memang dia harus manutlah kepada Jokowi pada saat itu. Tapi yang ingin saya katakan di sini ya, bahwa Prabowo itu bukan orang yang kemudian mudah patah semangatnya atau kehilangan jati diri dia ya. Jadi itu yang saya lihat. Mudah-mudahan lagi-lagi ya, dia sadar bahwa pembangunan kekuatan yang sedang dia lakukan sekarang jangan sampai kemudian menjadi bumerang buat dia, seakan-akan dia itu membangun kekuatan untuk dirinya, sehingga kemudian mereka-mereka yang berbaret hijau, berbaret merah, berbaret jingga, berbaret merah muda dan sebagainya itu kemudian seakan-akan menjadi orang-orang yang akan menjadi kekuatan militer di belakang dia. Jangan. Makanya jangan lupa pidato dia ya, bahwa yang namanya tentara itu berasal dari rakyat, kemudian dia harus membela rakyat, dan kemudian dia juga harus ingat ya bahwa biar bagaimanapun tentara itu juga adalah tentara rakyat. Dengan kata lain, Abang ingin mengatakan bahwa yang sedang dibangun Pak Prabowo sekarang memang institusi militer dan bukan militerisme. Mudah-mudahan. Walaupun orang akan takut juga ya, karena kenapa orang takut dengan militerisme itu? Karena Anda tahu Kodam nambah 6 ya. Batalion misalnya pertanian ada berapa? Mau 500 tapi sekarang 100. Ya itu tadi ya. Dan kemudian batalion Kopassus ya. Jadi kalau Anda lihat peta Indonesia ya, penempatan Kopassus di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu hampir semuanya kemudian menjadi merah. Ya. Sebelumnya hanya terkonsentrasi di Jawa. Betul ya. Dan kemudian kalau Anda lihat ya, walaupun di untuk marinir juga ada, untuk Kopasgat juga ada ya, tapi tetap yang lebih dominan ini kan Kopassus ya. Dan kemarin juga yang mendapatkan kenaikan pangkat walaupun mereka udah istilahnya itu Anumerta. Anumerta Ali Sadikin. Iya, ini pangkat sebagai orang yang udah pensiun dari tentara itu kan juga ada orang Kopassus juga ya. Yang kita tahu siapalah dia. Itu adalah orang-orang kepercayaan dia ya. Tapi buat saya itu juga adalah suatu upaya ya, kayak misalnya kalau Anda sama saya itu kan udah kenal lama dan kemudian saya lihat Anda memang
adalah seorang politisi yang hebat ya, walaupun kita berbeda posisi kan, tapi saya akan berikan Anda suatu Apresiasi. penghargaan, ya, apresiasi yang sangat baik ya. Termasuk seorang letda aja diberikan suatu kenaikan pangkat atau tanda jasa. Gitu. Disitulah Prabowo ya. Jadi ya itu tadi ya, saya lihat bahwa di satu sisi dia adalah orang yang memang kalau kita perhatikan ya, bagaimana dia membangun Kopassus pada era Soeharto, bagaimana dia juga hubungannya dengan anak buah dia ya, itu benar-benar. Dulu Kopassus dari 1 batalion jadi 3 batalion, Kostrad juga dia mekarkan kan? Iya. Ya, waktu itu kan abang termasuk kritikus kelas 1 tuh untuk masalah TNI dan apalagi masalah bisnis militer ya. Iya, bisnis militer ya. Tapi kan kalau Anda perhatikan ya, sekarang kan bisnis militer tidak terlalu wow ya. Dan memang bukan karena memang mereka bukan dimatikan, tapi paling tidak memang nggak jalan gitu kan. Yang sekarang masih jalan itu kan bisnis militer dalam bidang pendidikan misalnya, atau kemudian pembagian apa istilahnya itu sembako lah buat kalangan militer yang memang masih membutuhkan begitu. Dan masalah MBG ya, MBG kan nanti ada dikonsentrasikan dia korem-korem. Ini yang kemudian menjadi ada banyak sekali pertanyaan ya. Kenapa? Karena makan siang bergizi itu sekarang ini kan banyak juga dilakukan melalui apa yang disebut dengan Bintara Pembina Desa. Dan mereka kemudian bersaing juga ya dengan apa yang istilahnya itu penyedia-penyedia makan siang gratis ya, tapi tentunya mereka menggunakan power. Saya beri contoh misalnya, pokoknya SD ini nggak boleh ya terima makan siang gratis dari bukan yang diberikan oleh orang-orang yang tadi saya katakan memiliki posisi sebagai apa namanya Bintara Pembina Desa. Itu enggak. Dan kita juga nggak tahu ya, walaupun di Kompas hari ini dikatakan makan siang gratis ini di apa namanya tuh diberikan apresiasi oleh dunia internasional. Nanti kita lihat apakah kemudian benar IMF akan memberikan apresiasi, karena biar bagaimanapun makan siang gratis itu apakah tidak dianggap oleh IMF ya sebagai suatu biaya yang terlalu besar yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo, dikala harusnya yang namanya pemerintah itu benar-benar mengecilkan ikat pinggang supaya punya modal untuk tidak jatuh sebagai failed state. Ya. Kenapa? Karena sekarang kan Anda lihat ya warning-warning dari ASEAN aja. Ayo Indonesia hati-hati dong kalau nanti misalnya Anda apa namanya tuh antara produk domestik bruto dengan utang itu udah mencapai angka 42%, Anda bisa bayangkan itu berarti udah lampu merah, bukan lampu kuning lagi ya. Sekalipun kita tahu bahwa IMF itu adalah kekuatan neoliberal, Bang. Dan itu yang sebetulnya ingin ditunjukkan oleh Pak Prabowo dari para analis ini dan terutama para diehard pendukungnya. Apa Abang setuju, Bang? Jadi begini, Anda itu berpandangan dari sisi kapitalisme ataupun sosialisme, kita nggak bisa kemudian mengatakan bahwa the Bretton Woods system itu sudah mati. Ya, kenapa? Karena kalau kita perhatikan apa yang dibangun oleh Rusia, Cina, kemudian apa namanya Brazil, ya, dan kemudian India, ditambah lagi Afrika Selatan, yaitu BRICS ya, yang kemudian Indonesia kemarin juga baru masuk ya, ditambah apa Iran kalau nggak salah ya. Apakah ini secara ekonomi ini benar-benar bisa menjadi suatu kekuatan yang non-aligned, ya, bisa menjadikan misalnya perdagangan di antara mereka itu bisa dibayarkan tanpa menggunakan US dollar, ya. Kenapa begitu? Ya, karena kita lihat ya, apakah kemudian kalau kita ada perdagangan dengan Cina, apakah itu kita mau pakai renminbi atau yuan, kemudian dipertukarkan dengan rupiah. Dan kalau itu terjadi, misalnya, apakah kemudian Indonesia punya rupiah yang begitu besar untuk kemudian bisa dibayarkan untuk kasus, misalnya apa istilahnya itu? Perdagangan dengan Cina yang menggunakan yuan, karena Cina sendiri nggak mau menjadikan yuan itu sebagai suatu alat perdagangan internasional karena memang dia juga tidak punya kekuatan yang cukup besar. Dan Anda juga tahu ya, dan ini juga kalau kita perhatikan ya, apakah kebijakan Jokowi waktu itu memilih kereta api cepat dengan kerjasama dengan Cina itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Jepang. Kalau Anda ingat ya, waktu itu baru dipilih. Coba dong Mas Ika, lihat dong siapa yang lebih banyak membangun
apa namanya itu jalur kereta api di dunia ini. Cina berapa ribu kilometer kan, sementara Jepang itu kan sangat terbatas ya, karena memang Jepang tidak apa namanya itu melakukan itu secara besar-besaran, dan kemudian dia juga tidak punya yang disebut dengan Belt and Road apa namanya strategi ataupun yang dengan sistem ya, jadi Belt and Road itu ya, jadi apa ya ikat pinggang dan jalan itu. Makanya kemudian kalau Anda perhatikan ya, pembangunan jalur kereta api lebih banyak dilakukan oleh Cina dibandingkan dengan oleh Jepang. Tapi kalau Anda lihat dari sisi siapa yang lebih menguntungkan, kalau Cina mengasih angka itu pinjaman 2%, sementara Jepang itu hanya memberi 0,01%. Coba Anda lihat bedanya berapa. Makanya sekarang kan kita keteteran dalam kaitannya dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dikerjasamakan antara Indonesia dengan Tiongkok ya. Dalam bahasa yang sederhana, Abang ingin mengatakan bahwa potensi kerjasama dengan Jepang jauh lebih menguntungkan ketimbang dengan Cina. Ya. Atau dalam sebaliknya, kita rugi dengan Cina. Oh ya, rugi, sangat rugi. Kalau memang untung, saya mau nanya sama Anda lah ya, yang disebut dengan hilirisasi nikel. Ya, perusahaan dari negara mana yang banyak melakukan smelterisasi? Ya. Jepang ya? Enggak dong. Bukan. China Okay. dong. Dan kemudian juga ke negara mana yang namanya apa tadi saya bilang nikel itu diekspor, yang sampai China. kemudian menyelundupkan barang itu, ya. Yang kemudian juga Tom Lembong bilang, ini gara-gara Indonesia nih ekspor banyak-banyak nikel tanpa aras itu yang kemudian menyebabkan harga nikel di pasar internasional jatuh. Itu yang dikritik sama Luhut Binsar Panjaitan kan. Wah ini ngawur ini Lembong. Padahal apa yang dikatakan oleh Tom Lembong kan benar gitu. Jadi ya itulah ya. Dan kalau Anda lihat tadi saya bilang ya, penyelundupan 5,3 juta ton nikel dari Indonesia ke Cina ya. Dan itu di dalam catatan apa namanya itu Indonesia nggak ada itu. Ya. Sementara dari Cina dia masih mencatat. Kenapa? Karena Cina itu masih mengikuti aturan internasional mengenai hal itu. Cina menjadi eksportir nikel terbesar di dunia, sementara mereka nggak punya sama sekali tambang. Betul, sama juga dulu waktu Singapura itu menjadi sebuah negara yang melakukan ekspor macam-macam atas nama dia, padahal itu adalah barang-barang yang diselundupkan dari Indonesia. Ya. Secara ilegal. Ya. Walaupun kita melihat, jangan kemudian saya nggak mau melihat Singapura itu seakan-akan menjadi sebuah negara yang brengsek ataupun pengajar ya. Waktu Anda masih di CSIS, kalau Anda masih ingat ya, bagaimana almarhum siapa tuh mantan dubes kita di Australia ya, Pak Sabam Siagian marah sama saya karena saya katakan Singapura kok ini ya eating friend ya, maksud saya kok nggak ingat bahwa kita ini lagi susah, kemudian apa namanya kok nggak bantu kita dalam kaitannya menahan supaya orang Indonesia itu nggak lari ke Singapura. Dan itu yang Pak Sabam bilang, uang itu tidak ada warga negaranya. Dan itu kan bisa terjadi. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia sendiri tidak bisa menahan uang-uang orang Indonesia yang kemudian dilarikan ke Singapura. Ya. Dan Anda bisa lihat lah ya, sampai sekarang pun ya, itu yang namanya pengusaha-pengusaha Indonesia kan kebingungan. Kalau kemudian pemerintah mengatakan bahwa uang yang dihasilkan dari ekspor yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia itu harus dimasukkan di dalam perbankan Indonesia. Sementara kalau mereka mengambil uang itu untuk misalnya cash flow mereka, susahnya setengah mati. Dan pajaknya tinggi. You know what I mean? Ya, coba Anda lihat. Ya. Secara sederhana kan kita mulai bisa melihat perbedaan antara pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan aksinya. Udah mulai kelihatan ini. Karena awal-awal banyak sekali kemarahan bahwa pidatonya seperti ini, dasmu dan segala macam, tapi kok tidak ada perubahan. Ada pergerakan ke arah perubahan kebijakan, Bang. Jadi gini loh, saya mudah-mudahan podcast kita ini dengar orang ya, bahwa biar bagaimanapun Pak Prabowo itu sebagai presiden itu kemudian jangan apa istilahnya cuma mendengarkan laporan-laporan ABS-nya saja. Ya, saya beri contoh misalnya bahwa pergerakan atau gerakan apa istilahnya itu kabur saja dulu, ya. Atau kemudian Indonesia gelap itu katanya dibiayai oleh pengusaha-pengusaha yang korup gitu kan. Ya. Padahal itu kan cuma dalam satu kasus aja. Tapi apakah kemudian gerakan-gerakan itu benar-benar dilakukan oleh mereka-mereka yang
misalnya korup ya, atau kemudian ini dulu juga dikatakan oleh Pak Prabowo nih, wah ini ada kekuatan asing yang mendanai kegiatan itu. Padahal, kalau Anda tahu ya, namanya di dunia internasional itu, kalau kita susah mencari pekerjaan di negara kita sendiri, yang terjadi adalah emigrasi. Benar nggak? Ya. Ya. Misalnya kalau Anda perhatikan ya, bagaimana orang dari Tunisia, dari Afrika, itu masuk melalui Tunisia untuk ke Eropa, masuk melalui Italia ya, dan kemudian cari hidup di negara-negara apa namanya itu Eropa Barat. Padahal tantangannya kematian. Betul, tantangannya kematian ya. Di laut ya. Dan kalau Anda perhatikan juga, kenapa kemudian waktu itu atau sampai detik ini juga ya, kenapa negara-negara Arab yang katanya sama-sama Muslim tidak membantu mereka, tapi mereka malah diterima dengan baik ya, seperti oleh Jerman ya, yang dulu katanya Nazi kan, dan kemudian oleh negara-negara Skandinavia juga ya, dan banyak negara tersebut ya. Artinya Pak Bro harus diingatkan dengan ini dengan sangat serius. Betul, harus diingatkan bahwa kalau ada warga negara Indonesia itu bilang misalnya kabur saja dulu, dan kemudian apa istilahnya itu Indonesia gelap dan sebagainya, jangan kemudian ini adalah suatu dipandang sebagai suatu gerakan yang negatif. Karena kalau kemudian mereka bilang kabur dulu untuk kemudian sekolah sambil bekerja, seperti yang sekarang terjadi ke Jepang, ke Jerman, ya, dan banyak kemudian mereka tertipu kan. Anda bisa lihat kan, bagaimana penipuan anak-anak yang mau bekerja ke Jerman, ya nggak? Bagaimana penipuan orang-orang Indonesia yang kemudian mau bekerja ke Inggris, ya. Bagaimana penipuan juga terjadi kepada anak-anak yang mau sekolah sambil bekerja ke Australia ataupun ke Jepang misalnya. Mereka masuk sindikat perdagangan orang ya malah. Betul. Itu yang harus kita ingatkan ya. Sekarang ya, coba Anda lihat berapa warga negara Indonesia yang diselundupkan ke Kamboja, ke Thailand, ke Myanmar untuk menjadi apa? Judol. Termasuk yang ginjalnya diambil. Macam-macam, termasuk juga ada yang ginjalnya yang bersedia kemudian menjual ginjal hanya untuk hidup ya. Coba, itu apa nggak lebih parah dibandingkan kalau anak-anak ini misalnya ke luar negeri dan harus didukung oleh pemerintah dan mereka bisa menjadi diaspora yang berhasil seperti yang dilakukan oleh Diono Patijala misalnya kan. Anda masih ingat ya? Diaspora Indonesianya. Diaspora Indonesia itu kan banyak. Harusnya ya kayak misalnya kalau Anda baca Kompas hari ini ya, itu juga ada satu anak muda ya, kelahiran 98, ternyata dia adalah anak alumni ITB ya, dan kemudian menjadi orang yang membantu Sekjen PBB dalam bidang kalau nggak salah renewable energy. Apa yang ingin saya katakan, kalau anak muda baru usianya berapa tuh? 26 tahun, 27 tahun ya, kemudian bisa dipercaya oleh Sekjen PBB untuk menjadi orang yang menangani persoalan renewable energy. Ini berarti kan anak ini kan bisa menjadi seorang yang wakil Indonesia yang hebat. Itu loh. Jadi maksud saya kenapa nggak kita bantu ya? Bahkan saya mungkin agak bukan jadi seorang warga negara Indonesia yang terlalu sempit lagi cara pandang ya. Buat saya kita juga harus memikirkan ya kayaknya. Apakah kita suatu saat itu boleh memiliki di kewarganegaraan. Ya? Artinya Abang mungkin melihat bahwa potensi-potensi yang seperti ini termasuk pembangkangan sipil yang terjadi di Pati itu akan menjadi satu gerakan yang bukan lagi sekedar timeline, bukan sekedar tagar di media sosial, tapi nyata. Oh iya, jadi gini, ini persoalan tadi ya, Anda ngomong soal Pati. Harusnya yang namanya Bupati Pati itu belajarlah catatan-catatan sejarah ya, walaupun sejarah sekarang udah banyak juga yang dikritik sama orang ya, sejak siapa nih teman kita Fadlizon itu mau mengubah narasi sejarah, dan saya juga terkaget-kaget misalnya kan, bahwa ternyata Indonesia atau misalnya Budi Utomo itu bukan harusnya 20 berapa tuh Mei ya, itu harus diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional kan, karena itu kan bukan kebangkitan nasional tapi kebangkitan Jawa misalnya kan. Atau soal juga perang di Ponorogo, kemudian Kartini dan sebagainya lah ya. Tapi ya itulah, biarlah kemudian teman-teman sejarawan yang kemudian menyelesaikan masalah itu ya. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa bagaimana yang namanya orang Indonesia itu berkembang ya. Saya beri contoh. Anda tahu
sebelum reformasi itu kalau Anda itu misalnya anak kita perempuan menikah dengan orang asing, itu otomatis anaknya itu jadi warga negara asing, benar nggak? Ya. Tapi sejak adanya reformasi, perubahan undang-undang mengenai kewarganegaraan, Anda ingat ya, di era masalah ini ya SBY ya, berubah kan bahwa seorang perempuan Indonesia bisa saja anaknya menjadi warga negara Indonesia kalau dia sudah berusia 18 tahun atas pilihan dia. Dan sekarang udah nggak sedikit tuh. Naturalisasi pemain-pemain timnas misalnya. Naturalisasi pemain timnas, walaupun saya juga nggak tahu apakah dia benar-benar 100% naturalisasi atau yang tadi saya bilang ini sebetulnya ya kata lain yang dari tadi saya katakan dui kewarganegaraan itu sebetulnya terjadi gitu. Apa potensi Pati ini akan menjadi potensi di skala nasional? Karena kita tahu setiap Abang kan juga orang yang sangat mendalami bahwa setiap 20-30 tahun sekali akan terjadi patahan sejarah. Dan selalu aja patahan itu dimulai dari daerah-daerah. Jadi gini, yang tadi saya katakan ya, Pati itu, kalau dia baca sejarah Pati, memang dari tahun 1500-an malah ya, itu yang namanya pemimpin di Pati itu kalau nggak mau dengerin apa kata hati rakyat, misalnya pajak hasil bukan sekarang dulu pajak dulu kan pajak pertanian gitu kan, yang nggak usah naik sampai 250%, 20% aja udah rame ya dia dengan si penguasa kerajaan, apakah itu Pajang atau Demak yang dulu membawahi Pati. Dan di situ harus udah tahu ya, dan saya melihat ini Bupati Pati kok gila banget ya, kemarin itu sampai ada video bagaimana dia menonjok seorang laki-laki ya yang kemudian melakukan kritik secara langsung di muka dia ya. Itu jadi ini era ini berubah, ya. Kita nggak bisa lagi melakukan yang tadi dikatakan oleh Pak Prabowo ya, itu power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely ya. Kenapa? Karena yang namanya rakyat juga pingin dimanusiakan dan kemudian diberikan sesuatu yang dia sudah berikan. Anda tahu sekarang kan banyak nih, ada yang di Cirebon berapa persen itu, malah ada yang gila sampai 1000%. Ya, 1000%, lebih 1000%. Ya, walaupun lagi-lagi itu terjadi karena dulu itu katanya nilai objek pajak itu ya, NJOK ya, nilai jual objek pajak itu nggak pernah diubah ya. Tapi jangan kemudian pengubahannya itu secara drastis. Dari satu sisi, tidak sedikit orang juga mengatakan, jangan-jangan ini adalah upaya supaya rakyat kecil menjual tanahnya dan kemudian nanti dikuasai oleh orang-orang yang punya modal. Kan begitu. Pertanyaan terakhir nih Bang. Abang bisa sampaikan ke kamera ini juga. Perubahan apa yang Abang ingin lihat dari Pak Prabowo Subianto? Kalau buat saya, satu, ya, janji dia bahwa dia tidak akan menjadi presiden yang kemudian memiskinkan rakyat. Janji dia juga yang seperti di Kompas hari ini ya, itu dikatakan bahwa dia itu udah meningkatkan harjat hidup orang banyak, menyekolahkan anak ya. Itu benar-benar harus bukan cuma dari sisi kenaikan gaji guru atau kemudian pembangunan sekolah rakyat dan sebagainya. Tapi kalau jumlahnya masih kecil, nggak usah digembar-gemborkan lah. Dan kemudian juga misalnya bahwa yang namanya tentara itu adalah tentara rakyat, jangan sakiti hati rakyat. Benar-benar dilakukan. Kalau sampai nanti ada tentara yang justru menjadi kaki tangan dari investor, apalagi asing, ini yang akan bisa menimbulkan suatu problem besar ya. Jadi janji dia untuk kemudian juga mengejar koruptor sampai ke Antartika, jangan kemudian diplesetkan juga sama pengkritiknya bahwa kemarin di Harian Kompas dikatakan bahwa sekarang ini yang berlaku adalah kalau dia bukan satu garis politik atau partai dengan saya, itu pengajarannya sampai ke Antartika. Tapi kalau misalnya Anda adalah bagian dari kekuatan politik saya, itu akan diselesaikan antar kita aja. Nah, itu yang kemudian menimbulkan itu yang tadi saya katakan, ini sih bukan tebang habis ya para koruptor, tapi masih tetap terjadi tebang pilih. Padahal kalau memang kita akan menghabisi korupsi, mau misalnya apakah dia itu punya jabatan di masa lalu, tapi kalau memang itu dia melakukan korupsi, ya harus kemudian dihabisi. Atau kemudian yang tadi kata Pak Prabowo, jadi orang jangan geragas, jangan rakus, gitu kan? Jangan apa-apa sama serakah, jangan serakah, gitu kan? Ya jalankan, gitu kan?
jalankan ya. Karena kan tidak sedikit orang juga yang kemudian mengkritik ya, berhenti jadi presiden, kemudian dapat tanah sampai 12.000 meter persegi ya, dan kemudian sebelum pensiun gajinya dinaikkan dulu 6 kali lipat ya kan, dan kemudian juga apa namanya anak-anaknya juga dapat uang yang macam-macam ya dari berbagai konglomerat ya, yang kemudian tanpa bekerja aja dan nerem aja tuh sampai berapa keturunan juga mereka masih bisa hidup dengan kekayaan yang seperti yang dinikmati oleh tadi saya katakan Louis ke-14 atau kemudian Louis ke-16 ya. Kalau Louis ke-16 itu akhirnya berhadapan dengan guillotine gara-gara dia berfoya-foya sementara rakyatnya susah, pajak dinaikkan. Kita nggak usah seperti itu. Termasuk istrinya Maria Antoinette ya. Itu tapi ya buat saya nggak usah seperti itulah. Tapi paling tidak sejahterakanlah rakyat Indonesia. Dan kemudian apa namanya itu bangun sistem baru ya. Jangan kemudian yang namanya pejabat itu memperkaya diri sementara memiskinkan rakyat supaya bisa menjadi alat di dalam politik pemilihan umum. Makasih Bang. Ya. Sobat Madilog, tidak terasa lebih dari 1 jam kita berdialog dengan Bang Ikrar, dan saya kira ini juga kerinduan saya pribadi dan teman-teman netizen juga untuk menggali lebih dalam nanti pikiran-pikiran Bang Ikrar. Tapi yang kita lihat dari sisi beliau ini adalah pemikirannya yang masih sangat tajam, yang tajam, idealisme yang kuat, dan kemudian satu tatapan yang jauh ke depan ketimbang hanya masalah-masalah kekuasaan yang singkat. Kita minta juga Bang Ikrar nanti untuk tetap hadir menyapa kita di Madilog, tentu untuk melihat sisi-sisi yang lebih dalam lagi dari persoalan-persoalan politik harian atau mingguan atau bulanan yang kita alami. Terima kasih dan tetap merdeka 100%. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka! Merdeka!